Halo bro and sis Rodanesia, ketemu lagi dengan gua Norman Pulungan dari Rodanesia. Yang gua mau tunjukin ada satu buah motor terkait banget sama kaitannya sangat erat dengan Japanese motorcycle custom culture. Siapa dia? Ada ini, nanti gue jelasin bentar lagi. Jangan ngomong. Jadi gini, motor custom di Indonesia makin lama makin berkembang, makin asik sama makin seru. Gaya juga berkembang kemana-mana, mulai dari gaya A sampai Z, bahkan ngulang lagi dan seterusnya. Karena apa? Orang meng-custom motor, dia mau bener-bener personal kayak punya dia. Juga dia mau bener-bener kalau bisa yang punya gua doang, orang lain lagi nggak punya. Contohnya punya dari Bro Rashid nih. Bro Rashid dia punya motor Suzuki GSX 250. Kalau di sini namanya Thunder 2,5. Motor ini dulu masuk di segmen menengah Jepang. Walaupun dia 250 cc, 2 knalpot, tapi 1 piston atau 1 silinder. Di situ uniknya. Juga mesin ini dilengkapi dengan bentuk buangan dekompresi daripada kompresi mesinnya. Jadi ini masih mengusung teknologi lama. Nah, untuk mengkombinasi gaya yang cocok kalau jadi custom, Bro Rashid mikir kalau gue ambil ke gaya Japanese bobber, sesuai culture-nya itu keren banget. Kenapa? Karena banyak orang Jepang yang memang mengcustom motornya mayoritas gayanya seperti ini. Bobber, nggak terlalu panjang, terlihat bantet, bahkan pendek, sesuai sama produk yang mereka buat sendiri. Contohnya si Suzuki. Walaupun American kelihatannya gede, supaya mereka lebih panjang lagi dan spesial lebih gede lagi, tapi Jepang lebih senang di kecil lagi. Jadi Japanese bobber ada yang modelnya seperti ini daripada si Thunder 2,5. Bisa kita lihat kiprahnya kayak dari Cabot Engineering yang orang tahu banget, Shinya Kimura namanya, atau dari Cheris Company, Kurosusan buildernya, itu mereka senang bikin Japanese bobber kayak begini. Jadi kolaborasi bentuk klasik yang unik, contohnya pemakaian ban klasik. Ban klasik di sini di depan pakai ring 18 dan belakang 16. Walaupun dibalut ban depan dari Vaxstone, ngomong-ngomong Vaxstone nih satu brand yang mengcopy atau membuat ban mirip dengan Firestone Champion Deluxe, tapi tampilannya sama banget. Nggak apa-apa juga, namanya motor custom. Nah, dia pasang ban model begini, ban begini, depan kurus, belakang agak gede, terus kecil, pendek, teleskopik masih dipakai, stang model drop bar tapi dibalik, tangki kecil, jok kecil, sama ini nih identitas mereka nih. Japanese bobber rata-rata pakai kayak begini. Mulai dari Hideyomi, Togashi, Kurosusan dan lain-lain pakai buntut model kayak begini. Terus asiknya mereka memang seneng pakai parka kan. Jadi mereka suka pakai jaket panjang, celana pendek, sepatu boots, itu lucu banget. Bahkan ada motor yang dibikin lebih pendek lagi dari ini sesuai culture-nya Jepang. Kenapa mereka mau bikin kayak gitu? Karena menurut mereka culture di Jepang sejak dari tahun 70, 60-70 mulai rame. Itu gaya-gaya berkembang banyak banget. Ada yang Japanese bobber sebagai identitas pribadi mereka, sebagai pembuat produk dari otomotif. Terus juga mereka ngerasa kita nggak harus niru si A, si B, si C. Eropa maksudnya sama Amerika. Jadi mereka punya ciri sendiri. Nah, motor-motor seperti ini, Bro and Sis bisa lihat gaya-gaya klasik Japanese bobber ini di acara-acara kayak National Hot Rod di Yokohama. Misalnya orang bilang Moon Ice. Kalau di Indonesia itu juga ada event seperti Custom Fest, Surya Nation, dan lain-lain. Itu banyak menghadirkan motor-motor dengan genre seperti ini. Nah, dengan bentuk jok single, terus knalpot juga nyeleneh naik ke atas, ini memang benar-benar Japanese bobber seperti ini. Jadi mereka yang mengusung tema daripada handcrafted atau mereka buat pakai tangan, itu memang dijunjung tinggi. Banyak workshop di Jepang itu modelnya nggak industrial, karena space atau tempat itu mereka nggak perlu tempat yang gede, karena tempat itu melupakan mewah lah. Kalau lo punya tempat gede, apalagi di kota besar, itu lo adalah barang mewah.
Jadi di Jepang mereka hanya butuh tempat kecil, space kecil. Jadi ngerjain motor-motor kayak gini mereka sangat mampu. Jadi mereka nggak harus yang luxurious, gede, motornya cuma 1-2, enggak. Tapi rumahan ngerjain motor kayak gini yang dikerjakan dengan handcrafted atau pakai tangan. Di sini perwakilan dari handcrafted kita bisa lihat side panel kiri sama side panel kanan. Hampir identik tapi masih ada beda. Spakbor belakang atau rear mudguard. Ini memang dibuat bener-bener mereka punya ide sama jargon. Kalau sampai nggak ngestrot ke ban, itu bukan motor custom. Jadi dia buat nih jaraknya makin tipis. Dan nggak heran kalau mereka lagi jalan konvoy rame-rame, itu sering terdengar bunyi ban gestrot ke spakbor. Jadi serak, itu udah biasa banget. Di situ menurut mereka kerennya. Di sini malah kebalik. Kalau kena dibilang nggak bener settingannya. Padahal di sana iya begini. Serot-serot biasa, malah keren. Nah, sisanya bisa dilihat ya bahwa satu unit mesin ini dari Thunder 2,5 masih utuh. Bahkan masih ada dinamo starternya. Tergantung kalau aki kuat dia bisa di starter. Tapi biar keren memang pakai kickstart. Jadi biar sah gitu. Nah, juga keunikan lain daripada motornya Bro Rashid, dia pasang tutup tangki. Ini juga handcrafted ya. Ini dibikin sama pengrajinnya. Nggak banyak yang punya. Ya dia ambil dari bola besi, dipotong setengah, dikombine sama lem-leman. Tuh jadinya begini. Ini unsur uniknya. Pertama. Terus kalau dilihat juga dia banyak mencampur barang-barang mobil juga ada di sini. Ini baut as roda mobil, lug nut namanya. Terus dari kuncinya, bola biliar nomor 8 dijadiin tempat kunci. Inilah unsur di Jepang yang namanya bobber, Japanese bobber, low, orang bilang low key, pendek, supaya mereka punya satu ciri di motor masing-masing. Contohnya ya motor punya Bro Rashid. Jadi kalau ini ngumpul, gue jamin yang hampir sama plek kayak dia boleh dipastikan nggak ada. Mirip-mirip banyak mungkin, apalagi karena warnanya hitam. Nah, buat Bro and Sis, kalau lo mau bangun motor, pesan dari Rodanesia adalah harus jelas. Konsepnya juga harus jelas. Nggak apa-apa lo suka gaya A, B, C dari Amerika, Eropa, atau Inggris, atau Jepang. Itu semuanya oke. Yang penting hati senang. Dan semuanya harus jelas dibangun. Jadi kalau misalnya ngelihat kayak contoh spakbor ini yang cuma 2 jari ya, itu di sananya memang mereka bilang ini adalah hal lumrah. Kalau di sini sebaiknya kalau lo contoh, lo tahu konsekuensinya bahwa ini akan gesrok kalau di jalan yang keriting. Jadi bukan hal yang salah kalau terjadi hal demikian. Kita nggak usah mencoba untuk membilang bahwa ini salah. Padahal memang sebenarnya justru itu yang dicari. Jadi kalau lo bangun lo harus tahu falsafahnya yang benar. Dan jangan lupa unsur keamanan, rem tetap dipasang disc brake, rem drum brake belakang masih dipasang, lampu depan masih ada, lampu belakang masih ada. Walaupun agak-agak nyeleneh sih nggak pakai sign karena dia alirannya classic bobber Japanese. Oke, itu pesan dari gue. Jangan ragu-ragu kalau untuk bangun motor, ikutin gaya yang lo suka yang mana dan lo custom lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau memang lo suka gaya Japanese bobber, apalagi handcrafted, ya lo harus siap dengan segala sesuatunya yang mungkin bentuknya tidak balance antara kiri kanan, depan belakang. Karena memang di situ esensinya. Oke, gue pamit ya. Lo boleh lihat motornya Bro Rashid. Dadah.